Melihat layarnya Fadil. Bila melihat, kasih jempol Fadil. Oke. Nah, ini bisa dilihat di layarnya. Nah, beberapa slide yang siap Bapak sediakan. Yang hari ini boleh kalian simaklah. Insya Allah Bapak pendekkan aja. Nah, itu baru dia sudah gabung. Oke, nah insya Allah pelajaran kita Bapak mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan keempat kita. Itu tentu subtemanya tema 2 sudah tentang bahasa Indonesia, IPA dan IPS, yaitu kalau nggak salah tentang keberagaman di halaman, kalau bukunya itu halaman 28 ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu masih seputar gagasan utama. Wah ya, masih ingat ya, gagasan utama itu merupakan ide pokok suatu kalimat atau gagasan. Nah, kalau kalimat pendukung itu atau kalimat penjelas merupakan kalimat yang masih menjelaskan seputar atau memperjelas kalimat utama atau gagasan utama. Seperti kalian nanti bahasa Indonesia kan lebih banyak mencari tentang gagasan pokok, gagasan utama. Jadi kuncinya memang kalian harus bisa membaca. Nah, ada lagi hal yang paling nyaman untuk bisa menemukan gagasan pokok itu ada beberapa hal kemarin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana menemukan tersebut dengan cara meringkasnya. Nah, ada yang membuat kita harus meringkas cerita. Jadi, kita bikin rangkuman atau ringkasan dari beberapa paragraf. Nah, karena merupakan kalimat utama paragraf pokok. Jadi, caranya untuk meringkas cerita ada beberapa cara. Nah, cara membuat ringkasan. Satu, membaca naskah asli. Nah, jangan lupa kalau kalian meringkas bacaan, kalian harus membaca naskah aslinya. Misalnya nanti tentang apa? Tentang kemarin Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu harus dibaca naskah aslinya. Ini caranya naskah asli dibaca, bacalah naskah asli berulang kali hingga kamu paham. Kedua, pahamilah inti dari bacaan yang dibaca. Dapat mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Maksudnya, jadi setiap paragraf itu, setiap bacaan itu pasti ada maksud dan sudut pandang dari penulis. Misalnya tentang Taman Mini Indonesia Indah tadi, berarti semuanya akan bercerita tentang Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana sih Taman Mini Indonesia Indah itu dan semacamnya, pasti akan dijelaskan oleh sudut pandang. Yang kedua, cara meringkas adalah mencatat gagasan utama. Nah, kan gagasan utamanya pasti ada setiap paragraf. Misalnya bacaan tentang bersih-bersih kampung. Nah, kenapa mereka bersih-bersih kampung? Pasti ada tujuannya dan maksudnya, itulah gagasan utama. Pak, Ya, halaman berapa? halamannya nggak ada. Nanti nanti aja halamannya. Oke. Oh, tapi kalau mau lihat halaman, boleh deh buka di halaman 55. Nah, kalau yang kedua Bapak lanjutkan mencatat gagasan utama, yaitu tulisan dibaca setiap bagian dengan seksama. Nanti jadi intinya kalian memang harus bisa membaca dan diulang terus-menerus. Yang kedua, gagasan pokok dapat disusun dengan membuat ringkasan. Nah, jadi kalau lebih mudah mencari gagasan pokok yaitu dengan cara meringkasnya. Boleh dengan kalimat yang baru, boleh juga dengan menggunakan kalimat yang lama. Terus selanjutnya cara membuat ringkasan yaitu gunakan kalimat baru. Nah, ini maksud Bapak tadi. Jadi dalam membuat ringkasan harus menggunakan bahasa yang umum. Nah, jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang misalnya seharusnya kotor kalian tulis rigat gitu seperti itu. Harus menggunakan bahasa yang umum, yang mudah dimengerti oleh orang lain. Terus dua, urutkan isi ringkasan sesuai dengan isi naskah. Nah, dalam meringkas kita harus menggunakan kalimat baru. Nah, jadi artinya ada Taman Mini Indonesia yang kalimatnya panjang atau semacamnya, kalian ringkas menjadi kalimat yang baru yang mudah dimengerti. Wah, kayaknya ada yang baru gabung. Nah, Nasya ya. Kita terima dulu. Kita potong penjelasannya. Nah.
Nah, ini. Selamat datang Malaysia, silahkan disimak. Ini sudah yang selanjutnya. Ini cara membuat ringkasan. Nah, gunakan kalimat baru. Kalau di halamannya boleh buka di halaman 55 yang ada bukunya. Jadi dalam membuat ringkasan harus menggunakan bahasa yang umum tadi, terus urusan ringkasnya sesuai dengan isi naskah, terus dalam meringkas harus menggunakan kalimat baru, terus menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi misalnya kalimatnya itu sudah ada di teksnya, terus kalian gambarkan dengan tulisan dalam kalimat baru. Terus ketentuan, nah ini ketentuan tambahan. Ringkasan diringkas menjadi kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimatnya hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya kita pergi ke Bali. Nah, kita itu subjeknya dan semacamnya. Terus dalam ringkas kalimat akan berubah menjadi frasa. Nah, frasa itu gabungan